Apa concern KPI terhadap analog ke digital ini? Apa yang paling penting diketahui oleh publik soal ini? Silakan, Mas. Iya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Supratman ya. Beliau Ketua Balek yang kemudian punya inisiatif untuk kemudian ikut memasukkan ASO dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang lebih jauh dari itu, tadi Pak Supratman mengatakan bahwa Undang-Undang Penyiaran itu masuk ke dalam prolegnas untuk direvisi. Dan kalau kita mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa batas waktu untuk ASO itu adalah 2 November 2022, maka mau tidak mau Undang-Undang Penyiaran direvisi pada tahun 2021. Sehingga ketika kita menjelang 2022 sudah ada legitimasi secara hukum, dalam konteks ini adalah Undang-Undang 32 yang baru. Jadi kami dalam konteks ini berterima kasih kepada DPR RI, dalam konteks ini adalah Komisi 1 dan Balek yang menyegerakan untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran. Nah, sekarang menjawab pertanyaan Mas Arief. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, KPI telah mengambil posisi untuk mendukung analog switch off dengan berbagai pertimbangan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ramli tentang investasi, kemudian tentang digital dividen, tentang pemasukan negara bukan pajak yang sangat besar dari penyiaran maupun dari sektor internet yang mendapatkan berkah dari digitalisasi penyiaran. Tetapi lebih jauh dari itu, KPI memandang yang pertama, bahwa digitalisasi ini sangat dikaitkan dengan kepentingan nasional. Apa itu kepentingan nasional? KPI terdiri dari KPI pusat dan KPI daerah yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Kaltara, provinsi yang baru. Nah, di KPID di provinsi perbatasan itu sering memberikan report kepada KPI, laporan kepada KPI pusat bahwa banyak daerah yang blank spot penyiaran. Di daerah perbatasan dengan negara tetangga, justru rumah tangga di sana itu mendengar atau melihat tontonan dari negara tetangga. Sehingga kalau kita bicara tentang kepentingan nasional, ada hal yang sangat terganggu. Hak dasar warga untuk mendapatkan informasi terkait dengan Indonesia. Baik itu ideologi, kemudian kepentingan ekonomi dan sebagainya. Nah, KPI melihat bahwa digitalisasi penyiaran ini sebagai solusi bagi terpenuhinya kepentingan nasional. Dalam hal ini adalah penyiaran di daerah perbatasan. Kami ingin agar di daerah-daerah perbatasan itu ada TV digital, atau kalau dia tidak memiliki TV digital ada set-top box tadi Pak Prof. Ramli mengatakan, sehingga masyarakat dapat menikmati tayangan-tayangan televisi nasional atau televisi berjaringan ataupun televisi lokal yang saya yakin akan dapat mempengaruhi pandangan sikap dari penduduk di seluruh Indonesia. Nah, ini yang sangat penting. Jadi kami mengkaitkan antara digitalisasi dengan kepentingan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, Komisi Penyiaran Indonesia itu punya obsesi tentang diversifikasi konten. Ini ada di dalam Undang-Undang 32 tentang keanekaragaman konten. Kami berharap dengan digitalisasi maka akan muncul TV-TV baru. Tadi Prof. Ramli mengatakan bahwa kalau kita beralih ke digital, untuk penduduk Jakarta misalnya, kalau sudah punya TV digital, masyarakat akan dapat menikmati konten-konten digital. Tetapi kalau belum, tadi saya juga menyarankan agar memiliki set-top box, beli murah di marketplace cuma 125.000. Sekali seumur hidup, maka akan dapat menikmati tayangan-tayangan TV digital. Nah, kami berharap memang digitalisasi ini dapat memunculkan keanekaragaman konten yang sangat banyak, sehingga masyarakat dimanjakan dengan tayangan-tayangan dari televisi yang menjemuk tadi, yang banyak tadi. Lebih variatif dan lebih variatif. Berkualitas. Nah, lebih berkualitas. Dan kami berharap ada segmentasi. Misalnya begini, ada TV olahraga, TV pendidikan, TV tentang umpamanya makanan dan sebagainya. Ini yang kemudian KPI terus melakukan kajian di berbagai negara yang telah melakukan analog switch off,
dan kami melihat memang adanya keanekaragaman konten di situ. Oke. Nah, ini yang paling menarik untuk Itu yang paling Komisi menarik. Penyiaran Indonesia. Ya. Oke.